Heboh. Wendy Mizon diduga hina honorer dengan BPJS? Fakta sebenarnya yang mengejutkan. Belakangan ini, media sosial dihebohkan dengan pernyataan yang diduga dilontarkan oleh Wendy Mizon terkait tenaga honorer dan BPJS. Isu ini langsung menyulut reaksi beragam dari warganet, terutama dari kalangan pekerja honorer yang merasa direndahkan. Tapi, benarkah Wendy Mizon benar-benar menghina honorer? Atau ada kesalahpahaman dalam penyebaran informasi ini? Mari kita kupas fakta yang sebenarnya. Isu ini bermula dari sebuah unggahan yang ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa Wendy Mizon membuat pernyataan yang dianggap merendahkan pekerja honorer dengan menyebut mereka cukup puas dengan BPJS sebagai bentuk kesejahteraan. Unggahan ini langsung menuai komentar pedas dan kritik tajam dari berbagai pihak. Banyak netizen yang merasa bahwa pernyataan ini meremehkan pengorbanan dan perjuangan para tenaga honorer yang selama ini mengabdi dengan upah yang jauh dari kata layak. Gelombang protes pun bermunculan, mulai dari kritik di Twitter, Facebook, hingga petisi online yang mendesak Wendy Mizon untuk memberikan klarifikasi atau permintaan maaf. Seiring dengan viralnya isu ini, berbagai pihak mencoba mencari tahu kebenarannya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pernyataan Wendy Mizon telah disalahartikan atau dipotong sehingga keluar dari konteks aslinya. Dalam wawancara eksklusif, Wendy Mizon akhirnya angkat bicara. Ia membantah tudingan bahwa dirinya menghina tenaga honorer. Menurutnya, pernyataan yang tersebar di media sosial adalah bagian dari diskusi yang lebih luas tentang kesejahteraan pekerja di sektor honorer. Saya tidak pernah berniat untuk merendahkan atau menghina tenaga honorer. Justru saya ingin menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan bagi mereka. Sayangnya, pernyataan saya dipotong dan disalahartikan, ujar Wendy Mizon dalam wawancara tersebut. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa maksud pernyataannya adalah menyoroti bahwa BPJS adalah salah satu fasilitas yang diberikan kepada tenaga honorer, namun masih banyak hal lain yang harus diperjuangkan agar mereka mendapatkan kesejahteraan yang lebih layak. Meskipun klarifikasi telah diberikan, reaksi publik masih beragam. Beberapa netizen menerima penjelasan tersebut dan menganggap bahwa isu ini hanyalah kesalahpahaman akibat pemotongan informasi yang tidak utuh. Namun, sebagian lainnya tetap merasa bahwa pernyataan tersebut tidak pantas diucapkan oleh seorang tokoh publik, terutama dalam situasi yang sensitif terkait kesejahteraan pekerja. Di sisi lain, beberapa tenaga honorer merasa bahwa perdebatan ini justru membuka mata banyak pihak tentang kondisi mereka yang sebenarnya. Kalau ini bisa menjadi momen bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib kami, maka ada sisi positifnya juga, ujar salah satu tenaga honorer dalam sebuah diskusi daring. Kasus ini mengingatkan kita semua tentang pentingnya menyaring informasi sebelum bereaksi. Dunia digital saat ini memungkinkan berita menyebar dengan sangat cepat, namun seringkali informasi tersebut belum tentu benar atau telah dipotong sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Sebagai pengguna media sosial, kita harus lebih kritis dalam menerima informasi. Selalu pastikan sumber berita yang dibaca, cek kebenarannya, dan jangan mudah terpancing emosi sebelum mengetahui fakta yang sesungguhnya. Kasus Wendy Mizon dan isu hina honorer pakai BPJS ini menjadi bukti betapa cepatnya informasi bisa menyebar dan menimbulkan polemik. Klarifikasi telah diberikan, namun perdebatan tetap berlangsung. Yang jelas, isu ini telah membuka diskusi lebih luas tentang nasib tenaga honorer di Indonesia. Lalu, bagaimana menurut Anda? Apakah Wendy Mizon memang bersalah, atau ini hanya kesalahpahaman belaka? Mari berdiskusi dengan bijak.